Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim sebagai santunan kepada orang-orang miskin dan tanda berakhirnya bulan Ramadan, sebagai pembersih dari hal-hal yang mengotori puasa. Kewajiban membayar zakat fitrah bersamaan dengan disyariatkannya puasa Ramadan, yaitu pada tahun kedua Hijriah. Kewajiban membayar zakat fitrah dibebankan kepada setiap muslim dan muslimah, baligh atau belum, kaya atau tidak, dengan ketentuan bahwa ia masih hidup pada malam hari raya dan memiliki kelebihan dan kebutuhan pokoknya untuk sehari-hari. Zakat fitrah ini dibayarkan maksimal sebelum salat Idul Fitri. Ketentuan zakat fitrah tersebut didasarkan kepada hadis yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Faradu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakat al-fitri so'an min tamarin aw so'an min syair alal abdi wal khurri wal zakari wal unsa was-saghiri wal kabiri minal muslimina wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila sholati." Artinya, Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 sok kurma atau gandum atas orang muslim, baik dia budak atau orang biasa, laki-laki atau wanita, anak-anak atau orang dewasa. Beliau memberitahukan membayar zakat fitrah sebelum berangkat ke masjid atau ke lapangan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan demikian, orang yang wajib membayar zakat fitrah adalah sebagai berikut. Pertama, dia beragama Islam. Kedua, orang tersebut masih hidup saat sebelum matahari terbit pada hari raya Idul Fitri, baik baru lahir atau dalam keadaan sakaratul maut. 3. Mampu menafkahi dirinya dan keluarganya. 4. Orang yang tidak berada di bawah tanggung jawab orang lain. 5. Seorang kepala rumah tangga wajib mengeluarkan zakat fitrah bagi dirinya, istri dan anak-anaknya, ibunya, dan orang lain yang menjadi tanggungannya, seperti karyawannya, pembantunya, dan sebagainya. Mustahik zakat atau orang yang berhak menerima zakat. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat, atau kita sebut dengan mustahik zakat, baik zakat fitrah ataupun zakat harta, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabili faridatan minallah wallahu alimun hakim." Artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 60. Dengan demikian, mustahik zakat pertama adalah orang fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kehidupannya. Kedua, orang miskin, orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat, orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Keempat adalah mu'alaf, yaitu orang kafir yang ada dalam harapan masuk Islam
dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. Memerdekakan budak, mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. Orang yang berhutang, yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan dia tidak sanggup membayarnya. Adapun orang-orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam, dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. Orang yang berjuang di jalan Allah atau sabilillah, yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara mufassirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, dan orang lain. Dan yang ke-8, orang yang sedang dalam perjalanan atau ibnu sabil, yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. Ketentuan-ketentuan zakat fitrah. Pertama, besarnya zakat fitrah adalah 1 sok, yaitu 2176 gram atau 2,2 kg beras atau makanan pokok. Dalam prakteknya jumlah itu digenapkan menjadi 2,5 kg karena untuk kehati-hatian. Hal ini dianggap baik oleh para ulama. Kedua, menurut mazhab Hanafi, diperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah dengan uang seharga ukuran itu jika dianggap lebih bermanfaat bagi mustahik zakat. 3. Waktu mengeluarkan zakat fitrah adalah sejak awal bulan puasa atau bulan Ramadan hingga sebelum sholat Idul Fitri. Maka jika dibayar setelah sholat Idul Fitri, maka dianggap sedekah sunnah. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Faman adaha qabla sholati fahiya zakatun makbulatun, waman adaha ba'da sholati fahiya sodakotun min sodakoti." Artinya, barang siapa mengeluarkan zakat fitrah sebelum sholat Idul Fitri, maka zakatnya sah. Dan barang siapa mengeluarkannya setelah sholat Idul Fitri, maka dianggap sedekah sunnah. Hadis riwayat Ibnu Majah. 4. Zakat fitrah boleh dikeluarkan langsung kepada mustahik atau dibayarkan melalui amil zakat. 5. Amil atau panitia zakat fitrah boleh membagikan zakat kepada mustahik setelah sholat Idul Fitri dengan alasan uzur syar'i. 6. Jika terjadi perbedaan hari raya, maka panitia zakat fitrah yang berhari raya terlebih dahulu tidak boleh menerima zakat fitrah setelah mengerjakan sholat Idul Fitri. 7. Panitia zakat fitrah hendaknya mendoakan kepada orang yang membayar zakat agar ibadah selama Ramadan diterima dan mendapatkan pahala. Doa yang sering dibaca oleh yang menerima zakat diantaranya, "Hajarakallahu fi ma'ataita wa baraka fi ma'abqaita wa ja'alahu laka tuhuran." Artinya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepadamu atas apa saja yang telah Allah memberi berkah kepadamu, atas semua yang masih ada padamu, dan mudah-mudahan Allah menjadikan dirimu dalam keadaan suci. Adapun orang-orang yang tidak boleh menerima zakat ada 2 golongan. Pertama, anak cucu atau keturunan keluarga Nabi Muhammad SAW. Kedua, sanak famili orang yang berzakat, yaitu bapak, kakek, istri, anak, cucu, dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum. Amin.